Salam Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Imade Indrawan dari SD Negeri 2 Bantiran. Pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik 2 Kurikulum Merdeka. Pada topik ini kita akan memaparkan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Untuk memahami mengapa kurikulum bisa berubah, alangkah baiknya kita memahami makna dari kurikulum tersebut. Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan mengetahui pengertian kurikulum yang merupakan sebuah rencana pembelajaran, mestinya kita akan sadar kalau fungsi kurikulum sangatlah penting dalam kemajuan pendidikan baik di Indonesia maupun di dunia. Dengan adanya kurikulum, kita bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Singkatnya, pada lingkup sekolah, kita akan mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan kita terima di sekolah tersebut. Karena itulah kurikulum hukumnya wajib ada di setiap sekolah. Kemudian, kita akan memahami tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dapat dibagi ke dalam beberapa pengelompokan berdasarkan pihak yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Pertama, bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi maupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, juga diharapkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal kehidupan nantinya. Selain itu, fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nantinya. Dengan jadwal ini, mereka dapat membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tuntutan oleh guru atau pendidik nantinya. Komponen kurikulum di sini ada 3, ada 4 ya. Komponen kurikulum di sini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan, isi atau konten, strategi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum yang pertama yaitu tujuan berfungsi menentukan arah dan corak kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan akan menjadikan indikator dari keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Ketiga, yaitu tujuan menjadi pegangan dalam setiap usaha dan tindakan dari para pelaksana pendidikan. Isi atau konten. Di dalam isi atau konten, materi kurikulum palet dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Materi kurikulum berorientasi pada realita sosial. Kemudian, materi kurikulum memiliki kedalaman dan keluasan yang seimbang. Materi kurikulum bersifat komprehensif baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Materi kurikulum dapat diterima dan dipelajari sesuai dengan pengalaman belajarnya. Kemudian yang terakhir yaitu materi kurikulum sesuai dengan minat dan bakat sehingga dapat dipelajari. Selanjutnya yaitu ke strategi. Pembelajaran lebih berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan siswa, sehingga siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar terutama dalam mencari dan menemukan suatu hal yang diajukan dalam proses pembelajaran. Istilah lain, proses pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan siswa bisa dilakukan dengan model inquiry atau mencari menemukan masalah. Strategi yang akan digunakan dipilih biasanya diserahkan sepenuhnya kepada guru dengan mempertimbangkan hakikat tujuan, sifat bahan atau isi, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam pengembangan suatu kurikulum. Pada level makro, evaluasi dapat dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Secara mikro, evaluasi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk melihat perubahan perilaku peserta didik, baik menyangkut kemampuan pengetahuan maupun sikap serta keterampilannya.
Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik atau feedback untuk mengadakan perbaikan, penyempurnaan, pengembangan pendidikan. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini dapat berperan sebagai masukan bagi penentu pengambil keputusan pendidikan. Sekarang ada pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Ada 3 alasan. Yang pertama yaitu agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi yang visioner. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Apakah kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang, visioner dan mampu memandang ke depan. Transformasi pembelajaran murid fokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik murid yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Untuk umpan baliknya, kami mohon Bapak dan Ibu Guru untuk menulis di link deskripsi.